hari ini kami sebagai kepala sekolah akan menyampaikan program sekolah untuk SD kita, yakni SDN 05 Padangganting. Sebelumnya kita ketahui dulu profil sekolah kita. Jadi di profil ini akan kita bahas nanti, akan kita lihatkan, bukan kita bahas, hanya untuk sekedar mengetahui. Ada profil sekolah, kemudian sejarah singkatnya ini mungkin kita sudah tahu semuanya. Lalu ini identitas sekolah kita. Kemudian ini struktur untuk sekolah kita. Ada kepala sekolah, komite sekolah, kemudian sampai ke bawah, sampai kepada yang memegang pustaka dan penjaga sekolah. Ini GTK kita di sini yang berjumlah itu laki-laki 3 orang, perempuan 9, dan jumlahnya 12 orang, guru dan tenaga kependidikan. Berikut akreditasi kita yang telah kita lakukan kemarin ini, itu dengan hasil yang sangat memuaskan, alhamdulillah. Bisa dikatakan A+ dengan nilai 93. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan sekurangnya, tapi harusnya kita naikkan. Mudah-mudahan untuk akreditasi tahun berikut di bawah 100 sedikit, misalnya 95 atau 97, pokoknya meningkat. Lalu ini visi sekolah kita, misi dan moto. Ini visi dan misi tidak perlu kita bacakan karena kita semuanya sudah tahu, dan yang menyusun visi dan misi ini juga kita bersama. Kemudian yang penting moto itu kerja keras, pantang mundur. Memang bagus kalau kita lihat perkembangannya. Kita harus terus berjuang, jangan pernah merasakan oh kita tidak bisa, tidak ada yang berkata demikian. Harus terus maju. Nah, selanjutnya masuk kita sekarang kepada yakni program sekolah kita yang akan kita susun itu berdasarkan kepada rapor pendidikan kita tahun 2024. Nah, ini rapor pendidikan kita yang kita peroleh dengan hasil itu literasinya sudah baik, artinya nilainya 100. Coba bisa dibuka pun yang sudah dibuat, yang sudah kita revisi. Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini hasil capaian rapor pendidikan kita tahun 2024. Yang pertama tentang literasi. Di literasi ini itu capaian kita mencapai 100%. Alhamdulillah. Berkat perjuangan Bapak dan Ibu, kerja bersama kita semuanya, alhamdulillah nilai kita 100%. Kemudian untuk melihat ada nanti itu capaian kita, mana yang harus kita perbaiki. Di antara yang 100% ini memang ada juga yang menilai kita, rapor kita yang merah. Jadi kita lihat nanti kita perlihatkan. Kemudian yang kedua, kemampuan numerasi itu naik juga 11,03%. Apa arti capaian saya? Itu bisa kita lihat di uraiannya nanti. Kemudian di antara yang walaupun naik, walaupun baik, tapi tetap ada yang merah. Itu yang akan kita rekomendasikan ke dalam rencana program kita untuk tahun berikutnya. Lalu karakter ini agak turun 0,37%. Tetapi penilaian secara umum sudah baik, sudah biru. Artinya tidak ada kita yang kuning, tidak ada yang merah. Alhamdulillah sudah baik semuanya. Kemudian iklim keamanan satuan pendidikan ini juga sudah baik, sudah biru. Kalau biru artinya sudah baik. Kemudian tapi kita lihat nilainya dibandingkan dengan tahun 2023, rapor pendidikan 2023 dan 2024 itu turun 0,81%. Nanti kita pelajari di mana yang turunnya, itu yang akan kita rekomendasikan kepada program pendidikan kita selanjutnya, program sekolah.
Lalu iklim kebinekaan. Pada iklim kebinekaan ini capaian kita turun, agak banyak turunnya, itu 3,3% dari tahun sebelumnya. Nah, kita lihat nanti mana yang kita pelajari nanti apa akar masalahnya. Kita lihat di sini. Akar masalahnya apa? Kita pelajari nanti. Kemudian kualitas pembelajaran. Ini kualitas pembelajaran alhamdulillah juga naik dan sudah biru. Namun ada yang perlu kita perbaiki. Naiknya 2,68% apabila kita banding dengan tahun sebelumnya. Baik Bapak Ibu. Artinya yang prioritas ini yang pertama kali yang kita perbaiki, yang kita buatkan program untuk tahun berikut, itu yang di atas sekali. Jadi tidak perlu kita bikin yang membuatnya lagi karena sudah ada pada rapor pendidikan kita. Tinggal kita membuat setelah itu lembar kerja. Sayangnya tidak bisa masuk, tidak bisa muncul di layar. Jadi berdasarkan rapor pendidikan inilah kita membuat rencana kerja tahunan kita untuk tahun ke depannya. Kemudian setelah kita buat rencana kerja tadi, barulah kita buat ARKAS kita, anggaran rencana kerja sekolah. Kalau di RKT, misalnya kita belajar berkelompok atau kita belajar untuk bersama, itu belajar kombel. Kalau kombel kita tidak butuh biaya, kita perlu kombel. Nanti di anggaran kita tidak tuliskan biaya, di datangnya ARKAS yang kita buat itu mulai dari analisis rapor pendidikan. Seterusnya kita analisis, kita cari akar masalahnya, lalu kita lihat rekomendasinya. Sudah direkomendasikan di situ, mana yang harus kita perbaiki, dan juga sudah dibuat apa-apa penyelesaiannya ada di situ. Tinggal kita copy paste ke rencana kerja tahunan. Dari rencana kerja tahunan baru lahir ARKAS tahunan kita. Demikian Bapak dan Ibu. Selanjutnya, dari hasil yang kita lihat tadi, itu yang sudah baik, artinya yang sudah baik, tetapi yang paling baik di antara yang materi tersebut itu literasi, kemudian numerasi, kemudian kualitas pembelajaran dan karakter. Lalu kalau kita simpulkan juga dari hasil dari rapor pendidikan kita, itu yang masih perlu kita tingkatkan adalah iklim kebinekaan dan iklim keamanan satuan pendidikan. Nah, ini fasilitas sekolah kita ekstra berdasarkan rapor pendidikan tadi, kita susunlah ekstra kurikuler kita nantinya. Kan merupakan program untuk 1 tahun ke depan. Kemudian ini ekstra kurikuler yang kita lakukan tahun-tahun yang lalu. Nah, ini kegiatan kita, ada tari, ada drum band, ada talempong, ada silat. Dengan pihak luar juga, ini GTK, ada workshopnya. Ini kegiatan studi tiru dan workshop. Dan terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, demikianlah proses pembuatan program sekolah kita dilihat dari rapor pendidikan.